Halo semuanya, selamat datang di channel Bang Chef 7. Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film bully yang berasal dari Jepang yang berjudul Demon Covered in Scars 2017. Mengisahkan seorang siswi di SMA dari kota yang pindah di desa. Ternyata teman sekelasnya saat ini adalah teman masa kecilnya yang pernah menjadi target bully. Alhasil sekarang dia melampiaskan kekesalannya itu kepada siswi yang baru saja pindah. Oke, gimana keseruannya? Langsung saja kita menuju videonya. Film diawali dengan diperlihatkan sekelompok wanita yang membuli seseorang. Lalu tokoh utama dalam film ini bernama Mai yang tinggal dengan kedua orang tuanya. Saat ini dia pindah ke desa karena pekerjaan orang tuanya. Mai akan menjalani kehidupan barunya di desa dan sering membuat video vlog dari HP-nya. Dengan rasa percaya diri, dia mulai masuk ke sekolah barunya. Mai lalu menemui wali kelasnya. Dan saat ini juga, Mai akan dibantu oleh teman barunya yang bernama Shino. Saat mereka berjalan di lorong kelas, Mai juga melakukan vlog singkat. Dan saat berkenalan di kelasnya, semua teman kelasnya memiliki circle yang berbeda-beda. Bahkan jam istirahat, Mai sedikit canggung dengan semuanya. Tiba-tiba ada wanita berambut kuning yang mendekatinya. Dia bernama Yuria. Yuria memiliki geng yang beranggotakan 4 orang dan dia adalah pemimpinnya. Mai memuji rambutnya dan membuatnya senang. Tiba-tiba Shino sesak napas dan mengkagetkan mereka semua. Dan tanpa diduga, ternyata dia bilang pada semuanya kalau dahulu saat SMP dia dibully oleh Mai dan teman-temannya. Sontak dari perkataan Shino, semua yang ada di kelasnya jadi membenci Mai. Saat Shino keluar kelas, Mai mengejarnya. Ternyata Shino adalah teman SMP-nya dan dahulu yang membulinya adalah teman-temannya Mai. Mai tidak pernah sekalipun membulinya. Tetapi dia hanya melihatnya dan tidak menghentikannya. Dan saat ini Shino akan balas dendam ingin membuat Mai merasakan apa yang Shino alami dahulu. Bahkan Shino berpura-pura telah dipukul perutnya oleh Mai. Dari fitnah ini, Mai benar-benar tidak memiliki teman sama sekali. Saat Mai memasuki kelas lagi, ada siswa yang beberapa hari tidak masuk kelas. Dia bernama Shizuka. Shizuka orang yang selalu belak-belakan ketika berbicara. Bahkan Shizuka langsung menyiramkan air kepada Mai karena ketidaksukaannya. Mai diam saja dan segera pergi. Tetapi Shizuka mengejarnya. Dan saat sampai di pintu, tanpa sengaja Mai menutup pintu itu dan membuat tangannya Shizuka terjepit. Laki-laki Shino berteriak dan mengatakan kalau dahulu Shino juga pernah dijepit tangannya oleh Mai. Fitnah memang lebih kejam daripada pembunuhan. Alhasil semua orang di kelasnya benar-benar membuli Mai. Sekarang Mai mengeringkan rambutnya dan dia tidak sekalipun melaporkan kejadian ini pada wali kelasnya. Mai juga tidak pernah menceritakan kejadian ini pada ibunya. Hari berikutnya, mejanya Mai penuh dengan coretan dan juga dipenuhi dengan sampah. Tentu saja yang melakukan ini adalah Yuria dan gengnya. Mai lalu merekam kejadian yang baru saja terjadi dan membalas perlakuan Yuria. Semua orang kaget melihat Mai berani melawan Yuria. Saat jam istirahat, Shino melihat Mai meletakkan HP-nya di tasnya. Dan ternyata Shino mengambil HP-nya dan melakukan rencana buruk. Video vlognya yang tidak suka terhadap lingkungan di desa telah menyebar dan membuat dia semakin dibenci semua teman-temannya. Dan yang bertanggung jawab dengan kejadian ini adalah Shino yang tertawa di balik fitnahnya. Ketika Mai menyendiri saat jam istirahat, Shino mendatanginya dan mengatakan kesenangannya melihat Mai tersiksa. Shino ingin membuat Mai lebih menderita lagi.
Lagi dan lagi Yuria, Shizuka dan gengnya kembali membuli Mai di dalam toilet. Shino tertawa melihat Mai menderita. Di balik sifat jahatnya Shino, dia memiliki sebuah penyakit, seperti penyakit asma. Dia mengkonsumsi banyak sekali obat. Ternyata bulian sewaktu Shino masih SMP membuatnya trauma. Sehingga saat ini, Shino ingin melampiaskan kebenciannya kepada Mai. Dan saat pelajaran seni, Mai dicoret wajahnya dengan cat. Dan bangsatnya, wali kelasnya melihat perlakuan itu dan hanya membiarkannya. Sewaktu Mai membersihkan wajahnya di toilet, Shino kembali menemuinya. Shino seperti orang yang memiliki gangguan mental. Di hari berikutnya ada kegiatan seni untuk setiap kelas. Semua siswa akan memakai kostum masing-masing. Mai telah disiapkan kostum yang isinya ada cacing tanah. Karena sangat kesal, Mai melempar boneka yang selalu dibawa oleh Shizuka. Yuria yang melihat itu sangat marah. Mereka mencari keberadaan Mai di seluruh ruangan. Ternyata Mai pergi ke gudang dan beristirahat di sana. Dan tak berselang lama, Yuria dan gengnya menemukan Mai. Mereka mengunci Mai di dalam gudang itu dan meninggalkannya. Shino yang melihatnya tersenyum bahagia. Dan yang paling parah, ada seorang guru laki-laki yang mengetahui pembulian itu. Tetapi dia hanya diam saja, tak melakukan apapun. Setelah beberapa jam berlalu, Mai saat ini kebelet pipis. Ketika Yuria dan gengnya membuka pintunya, Mai sudah tak tahan lagi dan kencing di sana. Chiho yang juga bersama dengan mereka meminta untuk menghentikan bulian ini. Mai yang sangat kesal berdiri dan melepaskan celana dalamnya. Dia melemparkannya ke tembok. Mungkin karena ketakutan, Yuria dan gengnya langsung pergi. Lalu seorang laki-laki datang memberikan celana untuk Mai gunakan sementara waktu. Ternyata wali kelasnya Mai mendapatkan pesan ada pembulian di kelasnya. Dari kejadian pelepasan celana dalam, semua siswa di kelasnya terus membicarakan soal Mai. Mai akhirnya tidak masuk ke sekolah untuk beberapa hari. Dia pergi ke kota untuk menemui teman-temannya. Mai menghabiskan waktu bersenang-senang dengan mereka. Dan di jam malam, obrolan Mai dan teman-temannya semakin berat. Dan intinya, Mai diberikan semangat untuk menyelesaikan apapun masalahnya. Setelah Mai pulang ke rumah, dia mewarnai rambutnya dan membuat tampilannya berubah total. Pandangan semua orang di kelasnya tertuju pada Mai. Lalu Yuria menghampirinya. Ternyata saat ini Mai bilang kepada Yuria kalau gaya rambutnya sama sekali tidak cocok. Saat jam istirahat, wali kelasnya menemui Yuria dan memberitahukan ada pesan kalau di kelasnya ada pembulian. Yuria mengumpulkan semua teman sekelasnya dan mencari tahu siapa pelakunya. Sebenarnya pelakunya adalah Chiho, tetapi Mai bilang kalau dirinya lah yang melaporkannya. Yuria lalu mengambil tinta dan menuangkannya kepada Mai. Sepulang sekolah, Chiho menemui Mai dan mengucapkan terima kasih telah menyelamatkan dirinya dari kejadian tadi siang. Di hari berikutnya, Mai meminjam HP-nya Chiho dan mengirimkan pesan kepada Yuria. Mai membuat pesan itu seolah-olah memojokkan Shizuka. Mai menghapus beberapa pesan yang tidak berguna. Lalu Chiho ditugaskan Mai untuk membuat HP-nya Yuria jadi rusak. Chiho mengambil HP dari tasnya Yuria dan menjatuhkannya ke dalam air. Setelah itu Mai menemui Shizuka dan menunjukkan pesan yang telah dia rencanakan. Mai juga mengatakan kalau Yuria akan menjadikan dirinya target bully berikutnya. Shizuka sangat kaget dan langsung pergi. Chiho mengejarnya dan tiba-tiba terdengar teriakan Shizuka. Yuria yang mendengarnya mencari sumber suara dan melihat Yuria jatuh bersimpah darah. Di hari berikutnya, semua orang membicarakan jatuhnya Shizuka dari tangga. Semuanya curiga pada Yuria. Kemudian ketika Mai sendirian, Shino menemuinya. Shino memperingatkan jangan macam-macam. Tapi Mai juga membalas omongan Shino kalau Shino tidak pernah maju. Dia hanya terus mengingat trauma masa lalunya. Dan tiba-tiba Shino mengambil silet dan mengatakan betapa nikmatnya dirinya ketika memberikan sayatan kecil di tangannya. Dan langsung saja Shino mengiris tangannya.
Lalu Mai segera meninggalkannya, dan saat sampai di rumah ternyata dia merekam semua kegiatan yang dilakukan Shino. Mai berangkat ke sekolah lebih awal dan menyebarkan semua video melalui link yang sudah dia siapkan. Semuanya melihat videonya dan bahkan semua guru juga bisa mengakses video itu. Saat Mai masuk ke dalam kelas, Yuria meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi semua orang sudah menganggap Yuria kalau dirinya lah yang bersalah. Shino di sana berteriak dan mengatakan semua kejadian buruk yang Shino alami adalah kesalahan yang telah Mai lakukan. Mai tetap tenang. Mai naik ke meja dan berteriak menyalahkan semua orang. Siapa yang sebenarnya paling bersalah? Mereka semua yang hanya diam saja melihat bulian itu terjadi dan tidak melakukan apapun. Hisudara no Akuma yang berarti iblis berbalut luka. Bully akan selalu menyisakan trauma. Tidak mudah menyembuhkan luka itu. Tidak seperti putus cinta yang bisa diobati dengan mencari penggantinya. Tetapi harus bangkit dari keterpurukan. Harus berdiri lagi karena jalan masih panjang. Dan ada masa depan yang cerah sedang menanti. Dan film berakhir.